Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bandingkan Toonly Animation Maker dan sebuah software yang kita kenal dengan nama Animaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah animasi software yang baru saja saya beli license-nya. Namanya Toonly. Kalau teman-teman sempat lihat iklannya di Facebook atau di YouTube, ini satu produk dengan Doodly. Doodly itu animasi board maker yang keren. Nah, iklannya itu munculnya sering sekali di Facebook maupun di YouTube. Algoritmanya itu membuat dia muncul setiap saat kita mengetik kata-kata animasi software. Sebenarnya ada beberapa software lain yang sedang saya amati seperti Animaker. Animaker ini saya sudah coba juga trialnya. Coba ya, nanti kita lihat dulu bagaimana video pertama saya buat dengan menggunakan Toonly. Simak ya. Halo teman-teman semua, kita yang ada di Saudi Arabia ini tentu sangat senang berada di negara ini. Tapi kita juga tahu bahwa kita tidak akan selamanya ada di sini. Di negara ini kita punya kantor yang nyaman, teman-teman yang banyak, beragam, dari berbagai macam negara. Ini menyenangkan sekali. Tapi ini tidak selamanya. Suka atau tidak suka, suatu hari nanti kita akan kembali ke tanah air kita yang hijau, damai, tentram, Indonesia Raya. Pertanyaan mendasarnya, ketika nanti kita di Indonesia, apakah kita sudah siap dan sudah update dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia? Mumpung kita masih punya fasilitas dan kesempatan, saatnya kita belajar dari mereka yang lebih ahli dari kita. Yuk kita ikuti sama-sama webinar ini. Webinar Talk Series ini kita akan bicara tentang, pertama, apa itu bebas finansial. Yang kedua, persiapan apa saja yang bisa kita lakukan selagi kita di sini untuk kembali ke Indonesia nanti. Yang ketiga, tentu kita harus belajar dari startup-startup yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita harus mengenal apa itu investasi-investasi. Apakah masih konvensional atau sudah berkembang? Dan yang kelima, tentu saja kita bisa berdiskusi apa saja yang bisa kita sinergikan selagi kita masih ada di sini. Catat tanggalnya, daftarkan diri Anda karena tempatnya sangat terbatas, dan ikuti kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa. Nah, itu tadi video pertama saya menggunakan Toonly. Saya kira-kira menghabiskan waktu sekitar setengah jam sampai 45 menit untuk membuat video berdurasi sekitar 1 menit setengah tadi. Kenapa saya cukup lama menggunakan software ini? Karena saya juga ingin memahami fasilitas-fasilitas atau menu-menu apa saja yang ada di software tersebut. Kalau teman-teman tadi perhatikan, karakter yang kita pakai tadi, dia sudah bisa berbicara mengikuti kata-kata yang saya rekam. Tapi, nanti saya akan coba bandingkan dan saya tunjukkan di mana bedanya dengan Animaker. Animaker, dia punya karakter yang namanya synchronization dengan suara. Itu lebih, menurut saya sih sedikit lebih advance, tapi Animaker itu license-nya cukup mahal. Jadi kenapa saya memilih Toonly? Nanti saya tunjukkan step by step-nya ketika saya membuat video seperti tadi ya. Saya pakai Toonly standar yang versi 1,38 dan paketnya itu masih di bawah Enterprise. Yang kita dapat di paket standar ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang di Enterprise. Cuman di Enterprise itu dia memberikan lebih banyak features untuk background, musik, karakter, segala macam. Coba nanti kita lihat ya. Saya sudah coba bikin video. Tadi yang teman-teman lihat di tayangan sebelum ini, itu adalah video pertama saya menggunakan Toonly. Cukup simple. Jadi untuk membuat video, kita hanya cukup mengklik ini, create video. Kita kasih nama videonya ya. Misalnya saya mau kasih nama demo Toonly. Sekarang ya, create hula, dan inilah interface dari software Toonly. Di sisi kiri kita bisa lihat ini ada berbagai macam icon, scan. Scenes ini adalah tampilan seperti slide di PowerPoint.
Jadi animasi itu selain dalam bentuk frame, kita dipakai yang namanya scene. Jadi mereka itu menamakan scene. Nah, kalau kita lihat di timeline-nya di bawah ini, nanti kita bisa mempunyai beberapa scene. Nah, kalau di Micromedia Flash dulu, itu namanya layer. Kita bisa sebut namanya layer. Nah, atau time frame ya. Di setiap scene, itu nanti bisa ditambahkan atribut. Seperti misalnya, di scene ini kita bisa tambahkan background. Ya, inilah kira-kira background-nya yang bisa kita tambahkan. Kalau teman-teman lihat di versi standar ini nggak terlalu banyak, nggak cukup banyak dibandingkan Enterprise. Katanya sih kalau yang di Enterprise jauh lebih banyak. Tapi that's fine, kita sudah cukup untuk mencoba ini. Coba kita ambil salah satu background ini ya, misalnya kita pakai background ini di scene pertama. Kemudian setelah kita punya scene, nanti kita bisa masukkan karakter, objek, atau teks. Ya, kalau kita lihat di sini, karakternya nggak terlalu banyak, dan saya belum ketemu bagaimana kita bisa membuat karakter kita sendiri. Padahal waktu saya mencoba-coba Animaker, versi demonya kita bisa membuat 2 karakter. Ini saya sebenarnya cukup gelo juga, cukup kecewa, tapi oke, nanti mungkin saya akan coba tanyakan di forum-forum resminya Toonly seperti apa. Untuk mengambil karakter, setelah kita punya scene tadi, kita tinggal masukkan ke dalam scene yang ada di sini. Misalnya ya, di sini cocoknya sepertinya saya akan mencoba Baker nih. Ya, orang ini. Kita bisa adjust dengan mudah. Orang ini tingginya mau seberapa, bapak-bapak ini. Dan nanti kita bisa lihat tampilannya seperti apa di karakter tersebut. Nah, dia jadi defaultnya setiap objek itu akan memiliki 2 hal, yaitu pop up atau entrance dan fade out atau ketika dia keluar dari tampilan. Defaultnya juga mereka akan membatasi sekitar 2 second untuk setiap objek yang muncul. Nah, karena saya ingin lebih panjang, saya akan coba mainkan bapak ini, karakter si Koki ini untuk tampil lebih lama di scene tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, di scene ini kita punya satu karakter, yaitu bapak ini. Bapak ini dia bisa memiliki aksi. Jadi kalau kita lihat di sini di setting, kita bisa melihat bahwa dia bisa beberapa macam aksi. Apakah sedang berpikir, ataukah sedang berjalan, ataukah sedang marah, atau sedang berjalan-jalan. Nah, kita akan coba tambah aksinya. Misalnya beliau sedang hand twist, hands up, holding a camera. Ya. Jadi kalau kita lihat, nanti bapak-bapak ini akan memegang kamera setelahnya. Nah, itu jadi dia aksinya punya seperti itu. Nah, sesimpel ini untuk membuat satu scene di Toonly, untuk membuat sebuah animasi di Toonly. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah punya background dan punya orang. Tinggal kita menambahkan audio. Misalnya, kita pingin, ini tadi saya udah ada pre-record kata-kata saya yang di video pertama tadi. Misalnya ini deh, ini walaupun katanya nggak nyambung, tapi kita akan coba pakai di sini, di karakter ini. Nah, di karakter ini karena aksinya dia masih diam, dia tidak buka mulutnya, dia tidak akan ngomong di mulutnya. Catat tanggalnya, daftarkan diri Anda karena tempatnya sangat terbatas, dan ikuti. Ya, seperti itu kira-kira kata-katanya. Nah nanti misalnya saya akan menambahkan musik, jadi tinggal tambah audio di sini. Kita cari lagunya yang mau kita pakai, misalnya ini, lagu ini. Oke. Nah, ini akan saya pasang di sini. Nah, jadi ketika kita sudah punya komposisi background, gambar objek atau karakter,
kemudian kita juga punya sound, dan kita juga punya suara. Kira-kira kita sudah bisa melengkapi animasi yang pertama dalam scene pertama dengan waktu 10 detik. Coba kita lihat. Catat tanggalnya, daftarkan diri Anda karena tempatnya sangat terbatas, dan ikuti kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa. Catat tanggalnya. Nah, itu kira-kira animasi pertama yang kita buat, dan saya secara simpel tunjukkan dengan menggunakan Toonly. Ini saya mau coba juga tunjukkan account demo yang saya punya di Animaker. Jadi di Animaker ini kita bisa lihat di websitenya mereka, animaker.com. Jadi untuk harganya, pricingnya itu kalau dilihat dari versi basicnya itu sekitar 120 per tahun, $120 per tahun. Atau yang starter itu sekitar 228 per tahun. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan software yang dari Toonly itu sekitar $67 per satu kali bayar. Jadi lifetime payment itu $67. Jauh kan? Jauh banget. Tapi kita coba lihat Animaker kira-kira seperti apa. Saya kemarin sudah coba bikin satu buah video sederhana di sini. Cuman saya waktu itu tidak tambahkan suara voice over, jadi itu tidak memakai suara, hanya memakai lagu. Nah, coba kita lihat ya, kira-kira semudah apa dia membuat video di sini. Saya coba mulai dengan untitled video di sini. Nah, aplikasinya itu bukan desktop based, tapi aplikasi yang berbasis cloud. Jadi aplikasinya itu ada di server, sehingga kita tidak perlu download dan tidak perlu install. Ada plus minusnya, misalnya menurut saya sih koneksinya agak lebih lambat ketika jaringan internetnya agak tersendat-sendat. Cuman enaknya lagi kita nggak tergantung sama komputernya, laptopnya. Jadi kapan saja kita mau melakukan editing, selagi laptopnya itu bisa punya akses internet, dan itu akan bisa kita pakai. Nah, pertama mirip dengan yang kita lihat di Toonly. Jadi mereka punya beberapa icon di sebelah kiri. Salah satunya karakter, kemudian ini kita bisa lihat adalah scene, ya. Terus kemudian mereka punya yang namanya di sini adalah objek, gambar, shape, ya. Jadi animasi, grafik animation. Kemudian ada teks, ada juga background, ya. Jadi ada berbagai macam background seperti yang dimiliki juga oleh Toonly, dan backgroundnya mirip-mirip bentuknya animasi dan catchy. Kalau dilihat di sini nih, ini yang ada bintangnya ini dia pro, jadi harus di-upgrade, tidak bisa dalam bentuk versi gratisan. Kemudian ada image, beberapa image yang tidak copyrighted, jadi bisa kita pakai, kita diberikan lisensi untuk memakainya, hak pakai. Nah, yang menarik di sini ada video, jadi dia bisa mengembed video ke dalam animasi tersebut, di dalam scene animasi. Itu yang salah satu yang tidak dimiliki oleh bukan Animaker, tidak dimiliki oleh Toonly. Walaupun nanti kita bisa mengakali ya, beberapa cara untuk mengakalinya. Ada musik, tentu mirip-mirip juga, dan ada menu untuk mengupload suara. Nah, saya akan coba pakai suara, salah satu suara dari video yang saya coba di Toonly tadi. Saya punya file, oh my god. Oke, untuk membuat file folder ternyata kita harus upgrade, entah di yang versi basic atau versi starter. Karena saya tidak bisa upgrade sekarang, nanti aja. Untuk upload misalnya, nah ini saya coba upload suara yang ada di sini. Ya, saya akan coba ini suara ini ya. Nah, suaranya masuk di sini. Nah, kembali ke menu karakter, objek karakter. Ini agak menarik di sini. Mereka punya yang namanya fasilitas ini, My Character. Jadi saya sudah membuat 2 karakter, ya. Tapi kalau membuat 3 karakter, ini ternyata
saya harus upgrade lagi. Jadi batasan yang gratis 2. Oke, kita coba pakai yang 2 ini. Misalnya saya hapus ini, saya masukkan karakter ini. Karena saya mau fokus ke sync proses, jadi saya akan coba lihatkan bagaimana kita meng-sync suara dari orang yang sudah kita upload dengan gerakan bibirnya. Nah, di sini kita ada voice over, ada 3 cara untuk memasukkan suara ke karakter ini. Record voice, text to speech, atau upload my voice. Nah, karena kita sudah upload tadi, kita akan coba ini. Upload voice yang tadi. Open. Nah, kemudian dia akan melakukan automatic synchronizer. Jadi sistemnya bisa membaca bagaimana suara yang kita keluarkan dengan gerakan mulutnya. Voice over is added. Edit juga karakter. Coba kita lihat dulu. Catat tanggalnya. Daftarkan di. Ya, kita bisa lihat tadi gerakan bibirnya sudah mulai. Nah, yang menariknya di Animaker ini yang saya belum ketemu di Toonly adalah ketika kita sudah sync suaranya dengan gerakan bibir, kita masih bisa menambahkan efek dari gerakan orang, actionnya orang. Jadi di sini nih ada actionnya orang. Nah, misalnya kita akan membuat dia menjelaskan sesuatu sambil mulutnya bergerak. Nah, ini bisa dilakukan di Animaker, tapi di Toonly saya belum ketemu. Expression juga di karakter ini kita punya beberapa expression yang belum saya temukan juga di Toonly. Jadi di Toonly saya tidak bisa merubah mimik orangnya ini menjadi sedih, marah, atau ceria. Nah, karena ini suaranya ceria, saya akan coba pakai ceria dan suaranya tadi sudah kita sync ya, gerakan bibirnya. Coba kita lihat gerakannya. Catat tanggalnya, daftarkan dia. Ya, jadi dia bisa bergerak, bisa mulutnya membuka sesuai dengan suara yang kita upload. Ini menurut saya kelebihan karakter yang ada di Animaker, tapi belum saya temukan di Toonly. Nanti saya akan coba cari di Toonly bagaimana caranya membuat seperti itu, dan saya akan masuk ke dalam forum-forum mereka untuk bertanya lebih lanjut.